warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakallah. Pada suatu hari, Ibnu Umar melihat seseorang yang sedang tawaf sambil menggendong ibunya. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi Ibnu Umar. Kemudian ia bertanya kepada Ibnu Umar, seraya meminta pendapat Ibnu Umar. Apa kata laki-laki tersebut? Wahai Ibnu Umar, apakah aku ini sudah membalas kebaikan ibuku? Apa kata Ibnu Umar? Tidak. Engkau tidak akan bisa membalas kebaikan ibumu meskipun yang engkau balas itu hanya satu erangan dari rasa sakit saat ibumu melahirkanmu. Tetapi engkau telah melakukan perbuatan yang sangat baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatan sekecil apapun dengan balasan yang sangat besar. Jamaah rahimakallah. Maka ini adalah tamparan bagi kita. Di mana terkadang kita ketika ini kita memberikan suatu manfaat kepada kedua orang tua kita. Baik itu manfaat di dalam bentuk tenaga, kita membantu mereka dalam kegiatan mereka, atau memberikan kepada mereka dalam bentuk finansial, baik itu dalam uang atau bentuk lainnya, barang, makanan, minuman, bahkan kendaraan ataupun rumah. Ketahuilah jamaah, itu semua yang kita berikan kepada orang tua kita tidak akan bisa membayar kebaikan orang tua kita kepada kita. Itu semua tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita yang telah ia berikan kepada kita. Bahkan jemaah, para ahli menyebutkan rasa sakit, puncak rasa sakit yang bisa dirasakan oleh manusia adalah sekitar 45 del. Artinya ketika manusia mencapai puncak itu, yaitu pada angka 45 del, dia merasakan rasa sakit, maka dia tidak akan bisa mempertahankan kehidupannya lagi. Dalam artian dia akan mati. Tetapi jemaah, seorang ibu ketika ia akan melahirkan seorang anak, ibu kita saat akan melahirkan kita, maka rasa sakit yang mereka rasakan itu akan melampaui rasa sakit orang yang akan mencapai ajalnya. Orang yang akan mati atau orang yang akan wafat, dia akan merasakan rasa sakit sekitar 45 del. Tetapi ibu yang akan melahirkan bisa mencapai 57 del. Artinya apa? Antara sakaratul maut dengan rasa sakit saat akan melahirkan, maka akan lebih menyakitkan ketika akan saat melahirkan. Ini dari sisi sudut pandang ilmiah. Ya. Bahkan kata para ahli juga menyebutkan, ibu yang melahirkan akan merasakan rasa sakit seperti 20 tulang yang patah atau dipatahkan secara bersamaan. Artinya apa? Ketika orang tua kita melahirkan kita, maka mereka pada hakikatnya adalah mengorbankan nyawa mereka untuk kita. Makanya di sini tadi Ana katakan, apapun yang engkau berikan untuk orang tuamu, itu tidak ada nilainya, tidak akan bisa mengganti kebaikan orang tuamu. Apakah mobil yang engkau berikan ini bisa mengganti nyawa orang tuamu? Engkau sudah menghajikan orang tuamu. Engkau sudah memberikan segala fasilitas mewah kepada orang tuamu. Apakah segala hal yang engkau berikan itu bisa mengganti nyawa orang tuamu? Jawabannya adalah tidak. Maka kita sebagai anak, jangan pernah kita merasa bahwasanya ketika kita memberikan suatu kemanfaatan kepada orang tua, oh kita ini sudah berbakti. Kita sudah membalas jasa orang tua kita. Tidak, jemaah. Maka itu adalah
hal yang memang banyak dirasakan sebagian dari kita, termasuk ana, ya. Ketika kita memberikan manfaat kepada orang tua kita atau memberikan apapun yang membuat mereka senang, kita merasa bahwasanya kita telah mengganti semua pengorbanannya dengan apa yang telah kita berikan. Padahal tidak, jemaah. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa menggantinya. Bahkan ketika engkau mengorbankan seluruh apapun yang engkau miliki, itu tidak akan bisa menggantinya. Karena apa yang kau berikan itu tidak akan bisa dan tidak akan senilai dengan harga nyawa yang dia bayarkan untuk dirimu. Maka engkau sebagai orang tua, engkau sebagai anak, kita semuanya ini akan merasakan menjadi orang tua. Maka berlatihlah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena orang tuamu kalau masih hidup, jika mereka masih hidup, maka itu merupakan peluang besar bagimu untuk meraih syurganya Allah. Namun apabila orang tuamu telah tiada, engkau juga masih bisa berpeluang berbakti kepada mereka, yaitu dengan mendoakan mereka. Bahkan kata Nabi SAW, di antara amalan yang akan masih tetap mengalir sampai kita wafat adalah doa anak yang soleh. Awalidin solihin yad'ulah, itu doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Peran orang tua, peran anak itu sama-sama saling melengkapi dan sama-sama penting. Maka ketika kita memberikan manfaat apapun kepada orang tua kita, jangan kita merasa bahwasanya, oh, saya ini telah membalas kebaikan orang tua saya. Seolah-olah antum ini sudah membayar nyawanya dengan apa yang antum berikan. Tidak. Bahkan banyak contoh dari sebagian salaf. Mereka rela mengorbankan diri mereka. Mereka rela menyakiti, memudaratkan diri mereka hanya untuk orang tua mereka. Bahkan dikisahkan pada sebagian salaf, mereka rela disengat oleh kalajengking hanya agar orang tuanya tidak tersengat. Bahkan ada yang saat mengisi kajian, yang sedang sibuk mengajar di masjid, tiba-tiba orang tuanya nih manggil buat kasih makan ayam. Kemudian dia pun menghentikan sebentar kajiannya dan dia kasih makan ayam dulu. Kemudian setelah itu dia melanjutkan pelajarannya, dia melanjutkan untuk mengajar kembali. Ini adalah pelajaran untuk kita. Bahwasanya ketika orang tua kita ini membutuhkan pertolongan kita, maka sambutlah segera permintaan orang tua itu. Sambutlah panggilan itu, penuhi. Karena itu adalah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, tidak semua panggilan orang tua itu harus ditepati, harus ditaati. Hanya dalam perkara ma'ruf saja yang harus kita taat kepadanya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, la ta'ata fi ma'siyat, innahu ta'atu fil ma'ruf. Ya, tidak ada ketaatan dalam maksiat dan ketaatan hanya dalam perkara-perkara ma'ruf. Maka jangan pernah kita merasa kita ini berjasa dengan orang tua kita. Tidak. Kita sampai kapanpun tidak akan bisa membalas jasa orang tua kita. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa ta'ala melalui orang tua kita. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.